hadiah. Segera tangkap Changlang. Baik, aku di sini. Changlang, Changlang, datang dan tangkap aku. Bagaimana kau menemukan kami? Kota Wangjia dipenuhi oleh informanku. Gangguan sekecil apapun tidak mungkin bisa lolos dari mataku yang jeli. Namun aku benar-benar tidak menyangka bahwa Wakil Jenderal Lin yang bermartabat benar-benar akan menyamar sebagai pengemis. Bagaimana rasanya mengemis? Kamu, Changlang, beraninya kamu mengkhianati wilayah dewa, mengkhianati dewa perang. Hukuman apa yang pantas untukmu? Azure Dragon tidak perlu membuang kata-kata padanya. Yang mulia, aku tahu aku salah. Maafkan aku saja ya. Kamu benar-benar masih berpikir bahwa kamu adalah yang muliaku, membunuhmu. Posisi dewa perang dari wilayah dewa. Sudah waktunya giliranku untuk mengambilnya. Apakah ini alasanmu mengkhianatiku? Azure Dragon. Kamu tidak benar-benar berpikir aku akan cukup bodoh untuk datang menemuimu tanpa persiapan sama sekali, kan? Apa maksudmu? Suyui. Kakak. Sekarang, bisakah kita bicara baik-baik? Dewa perang. Bahkan aku, Changlang, memiliki hari di mana aku bisa. Kekuatan yang bisa mengancam mekanisme dewa perang itu sendiri. Ini benar-benar memberikan kepuasan yang luar biasa. Awalnya, aku mengira kau adalah pria terhormat. Tetapi aku tidak menyangka, kau benar-benar akan menggunakan seorang wanita untuk mengancamku. Tak heran kau bersekutu dengan Aula Iblis. Kamu adalah sedemikian rupa, sehingga bahkan Raja Iblis pun harus waspada untuk menghadapimu. Bagaimana aku bisa berhasil tanpa menggunakan beberapa trik? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Serahkan darah ilahi, lalu berlututlah, dan panggillah aku yang mulia dengan hormat. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Jadi Aula Iblis berniat menggunakan darah ilahi untuk membantumu. Tapi maafkan aku, itu tidak ada di tanganku saat ini. Katakan padaku di mana itu. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa orang-orang dari Aula Iblis ini, melihat kecantikan yang begitu halus, akan mampu menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Jika kau berani menyentuh Suyu, aku bersumpah akan mencabik-cabik tubuhmu. Jika kau berani menyentuh adik perempuanku, aku juga tidak akan melepaskanmu. Aku sangat takut. Jika kau ingin wanita ini aman dan selamat, itu tergantung pada seberapa kooperatif dirimu. Darah ilahi saat ini berada di bawah tahta raja. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kembali ke wilayah dewa. Bukankah itu sama saja dengan berjalan masuk ke dalam jebakan? Azure Dragon, pergi dan bawa kembali darah ilahi. Bajingan, kau tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Kau ingin Azure Dragon pergi mengambil darah ilahi. Baiklah, mari kita berikan si cantik kecil kita sedikit contoh dari apa yang bisa kita lakukan. Berhenti. Berhenti. Aku setuju dengan persyaratanmu, Azure Dragon. Tunggu, dari sini ke kuil ilahi membutuhkan waktu 1 jam perjalanan pulang pergi. Setelah 1 jam, jika Azure Dragon belum membawa kembali darah ilahi, maka jangan salahkan aku, karena bersikap tidak sopan. Azure Dragon, pergilah dengan cepat dan kembalilah dengan cepat. Kumpulkan anak buahmu dan ikuti aku ke keluarga Li untuk menyelamatkan mereka. Misi harus diselesaikan dalam waktu 1 jam. Aku tidak pernah menyangka bahwa komandan dan dewa perang yang bermartabat akan mengalami hari di mana dia dikendalikan oleh orang lain. Jadi bagaimana rasanya? Tidakkah kau mendengarku berbicara padamu? Banyak omong kosong. Tunggu sampai aku kembali. Aku pasti akan membunuhmu. Wakil Jenderal Li, mengapa kau cemas? Apakah kau pikir dia masih yang mulia bagiku? Begitu aku mendapatkan darah ilahi, kalian semua akan mati. Pada saat itu bukankah wilayah dewa akan berada di bawah perintahku? Teruslah bermimpi di siang bolong. Posisi dewa perang tidak akan pernah jatuh ke tangan bajingan pengkhianat sepertimu. Siang Feiyu, kau tidak mau menjawabku. Apakah kau percaya? Aku akan menyuruh mereka memperkosa istrimu beramai-ramai. Kau berani. Jadi kau memang punya saat-saat panik. Dewa perang yang bermartabat tidak lebih dari ini. Lagi pula Azure Dragon sudah dalam perjalanan untuk mengambil darah ilahi. Apa yang membuatku tidak berani? Kecuali kau berlutut dan dengan hormat memanggilku yang mulia. Aku takut kau tidak bisa menanggungnya. Benar-benar layak menjadi dewa perang. Kau sangat pandai berpura-pura. Serang ke depan, urus si cantik kecil ini untukku. Siapa itu? Apa yang terjadi? Bicaralah. Changlang, sepertinya angan-anganmu telah gagal. Kau berani. Yang mulia saya salah. Kau anjing pesuruh Aula Iblis. Tidak memenuhi syarat untuk memanggilku yang mulia. Dewa perang, mengingat selama bertahun-tahun ini, aku telah mempertaruhkan nyawaku untukmu. Ampuni aku sekali ini saja. Mengampunimu.
Tanya dia, apakah dia setuju. Wakil Jenderal Lin, tuanku tolong jangan limpahkan kesalahan hamba yang rendah ini kepadaku. Ampuni nyawaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang sepertimu menjadi Master Aul dari Aula Serigala Azur. Aku bukan Changlang yang asli. Apel, Changlang yang asli, dibunuh oleh Mak Xiao. Berhenti mencoba menipuku. Jika kau bukan Changlang, bagaimana bisa kau terlihat persis seperti dia? Itu adalah Raja Iblis. Raja Iblis memilihku dan melatihku secara rahasia. Di mana mayat Changlang? Tubuh Changlang. Tubuhnya dibuang ke pegunungan yang dalam oleh Raja Iblis. Aku memperkirakan sekarang, itu telah digerogoti sampai tidak ada tulang yang tersisa. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Aku mohon ampuni aku. Aku hanyalah orang biasa. Aku menyerahkannya padamu untuk kau tangani. Kau mencelakai prajurit wilayah dewaku dan membunuh saudara-saudaraku. Layak mati 10.000 kali. Tuan Muda Aula, rencana Changlang ini seharusnya tidak berjalan. Siapa sangka Azure Dragon akan muncul tiba-tiba, membunuh semua orang kita. Bahkan ayahku tertimpa kemalangan. Dan sekarang, Sampang, aku merencanakan ini begitu lama. Menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk memancing Vermilion Bird pergi. Namun kalian sekelompok Sampang menyia-nyiakan semuanya secara cuma-cuma. Kau benar-benar layak mati. Tolong Tuan Muda Aula redakan amarah Anda. Sampah tidak berguna. Tidak hanya kau gagal dalam rencana kali ini, kau juga membuatku kehilangan bidakatur yang sangat penting. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada ayahku? Tuan Muda Aula, tolong pertimbangkan bahwa keluarga Liu kami masih memiliki nilai. Biarkan aku menebus kesalahanku dengan memberikan jasa yang berarti. Menurut rencana, segera aneksasi keluarga Chen. Chen Jiang bajingan tua itu, dia benar-benar berani menolak kerjasama dengan Aula Iblisku. Dia benar-benar merusak pemandangan. Jika kau mengacaukan urusan ini lagi, keluarga Liu milikmu akan kehilangan alasan untuk tetap ada. Ya. Xiang Feiyu, kau membunuh ayahku? Aku pasti akan membuatmu membayar utang darah dengan darah. Lei Wenbo putra bungsu dari klan Lai. Kau pikir aku buta? Melakukan panggilan telepon tepat di depan mataku. Lei Wenbo, cepat lepaskan ayahku. Lin Suyui putri dari keluarga Lin. Ayahmu. Di saat kritis seperti ini kau masih memikirkan ayahmu. Fokus pada dirimu sendiri dulu. Aku beritahu kau, jika ayahmu tidak melunasi uangnya, aku akan menggunakanmu untuk melunasi utang keluarga Lei. Tidakkah kau takut Feiyu akan kembali dan membuat perhitungan denganmu? Feiyu yang kau bicarakan itu, dia hanyalah menantu keluarga Lin yang tidak bergunakan. 8 tahun, tanpa sepatah kata pun. Tidakkah kau pikir dia sudah mati di luar sana? Mustahil, Feiyu pasti akan kembali. Kembali dan melihat dengan matanya sendiri. Saat aku menjadikanmu mainan kecilku, benarkah begitu? Kembali dan masih mencoba melarikan diri. Aku beritahu kau, hari ini aku akan memaksamu masuk ke dunia perdagangan. Membiarkan orang lain mengambilmu. Dan setelah itu menjual organ tubuhmu di pasar gelap. Bagaimanapun juga ini menguntungkan. Ayo. Binatang jangan mendekat. Kemari, berteriaklah lebih keras. Aku suka mendengar suara itu. Sialan kalian semua tidak berguna. Berteriaklah, kau pandai berteriak bukan? Lei Wenbo binatang. Kau memanggilku binatang. Aku beritahu kau. Apapun yang jatuh ke tanganku Lei Wenbo, tidak mungkin aku tidak menelannya. Ayo. Berhenti. Feiyu, Berhenti, lepaskan Suyui. Lihat siapa ini. Bukankah ini menantu keluarga Lin yang tidak berguna itu? Apa yang kau inginkan? Apakah kau datang untuk melihat istrimu dengan matamu sendiri? Kau mencari mati. Lumpuhkan dia. Xiang Feiyu. Lepaskan Suyui. Aku bisa membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Xiang Feiyu, jangan pikir hanya karena kau pernah di tentara dan belajar beberapa keterampilan bertarung kau begitu hebat. Coba bergerak sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Jika Suyui kehilangan sehelai rambut pun, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Teruslah menggonggong omong kosong lagi. Aku beritahu kau, ini adalah pisau. Ini adalah wajah istrimu. Jika aku menyayat tanda silang pada tali. Atau di sini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jika kau bicara seperti ini, lebih awal bukankah semuanya akan baik-baik saja? Berlututlah. Kau tidak mau berlutut. Ayah. Cepat berlutut, dengarkan saranku. Jika tidak,
istrimu, dan ayah mertuamu. Keduanya harus mati. Sombong. Bukankah kau sangat sombong? Menantu keluarga Lin. Pukuli dia. Sampah akan selamanya tetap menjadi sampah. Kemanapun kau pergi. Masih berani melotot padaku, pukul dia lagi. Bagaimana kalau begini, Xiang Feiyu? Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Aku akan memberimu satu syarat. The film was translated and narrated Ambil by pisau M ini. Media. Dan potong tangan kananmu sendiri untukku. Lalu kita bisa membicarakan istrimu. Dan masalah ayah mertuamu. Fei Yu jangan. Lei Yuanbao, aku mohon padamu. Uang hutang keluarga Lin kami padamu. Aku pasti akan mencari cara untuk melunasinya. Tolong jangan sakiti Fei Yu ya. Aku mohon padamu. Bukankah akan lebih baik jika kau melunasi uangnya lebih awal? Melunasi uangnya sekarang. Sudah terlambat. Potonglah. Lakukan gerakanmu. Azure Dragon. Kakak laki-lakiku Lei Wenwu adalah bawahan dari Master Olah Azure Dragon dari wilayah Dewa. Jika kau berani membunuhku, seluruh keluarga Lin harus dikuburkan bersamaku. Bagus sekali Lei Wenwu. Sebagai prajurit wilayah dewa, dia berani membiarkan anggota keluarganya membuat masalah. Hari ini aku akan membersihkan sekteku. Panggil kakakmu Lei Wenwu dan katakan padanya untuk datang ke sini. Kakak, menantu benalu sampah keluarga Lin itu mencoba membunuhku. Cepat selamatkan aku. Cepat. Apel. Makhluk seperti anjing. Berani mengusik ketenangan Tai Sui. Aku akan segera ke sana. Tunggu saja ajalmu. Kakakku akan segera tiba. Aku beritahu kau. Begitu kakakku sampai kau mati. Sekarang bersujudlah 3 kali dengan keras padaku. Dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh nanti. Kau tahu apa? Kau masih berani memukulku. Kau. Baiklah. Tunggu sampai kakakku datang. Saat kakakku tiba kau akan mati. Pertama aku akan mencincangmu menjadi bubur daging. Lalu yang itu, aku akan membuatnya menderita sampai mati. Berani kau mengatakannya lagi. Pertama aku akan mencincangmu menjadi daging. Karena kau begitu terburu-buru untuk mati. Permintaanmu akan kupenuhi. Berhenti. Bocah, lepaskan adikku. Lei Wenwu murid dari kuil Azure Dragon di dalam wilayah dewa. Baiklah, lepaskan dia. Kakak. Kau bocah. Siapa sebenarnya kau? Kakak. Dialah orangnya 8 tahun yang lalu. Adalah menantu benalu keluarga Lin yang tidak berguna. Lihat dia. Dialah yang melakukannya. Sampang. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Kau bocah, kau punya nyali. Berani menyentuh seseorang dari keluarga Leiku. Cepat bunuh dirimu sendiri. Jangan paksa aku bertindak. Jika tidak aku akan membuatmu mati dengan sangat menyakitkan. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin bawahan Azure Dragon membesarkan sampah sepertimu? Diam. Kau Seonggok Sampan. Benar-benar berani memanggil yang mulia Azure Dragon dengan namanya. Cepat bunuh dirimu sendiri. Jangan buang waktuku. Aku juga tidak akan membuang waktu denganmu. Sekarang lakukan apa yang kukatakan. Jika tidak, aku akan membuat Azure Dragon membersihkan jajarannya. Cil. Kau ingin yang mulia Azure Dragon datang dan membersihkan barisannya. Siapa kau? Kau mencari mati. Kau bocah. Kau pikir kau adalah dewa perang. Itu karena berlagak sombong di sini. Aku beritahu kau, jika kau membuat keluarga Lei kami marah, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Linmu. Seret mereka semua keluar dan beri makan babi. Tidak. Azure Dragon,
Turunlah ke sini dan bersihkan jajaranmu. Hentikan kepura-puraan sialanmu itu. Enya. Serang. Potong tangan dan kakinya untukku. Berhenti. Yang Mulia Azure Dragon. Salam kepada Yang Mulia Azure Dragon. Yang Mulia Azure Dragon. Azure Dragon. Azure Dragon apa? Dia adalah Azure Dragon. Kakak. Salam kepada Yang Mulia Azure Dragon. Lei Wenwu, kau sangat lancang. Apakah kau merencanakan pengkhianatan? Melapor kepada Yang Mulia Azure Dragon. Bawahanmu. Tidak mengerti apa maksud Yang Mulia Azure Dragon. Apa maksudku? Apakah kau tahu siapa tuan ini? Dia. Bukankah dia menantu benalu keluarga Lin yang tidak berguna? Ya, dia hanyalah orang malang yang tidak berharga. Dia benar-benar tidak kompeten. Lancang. Bawahanmu Azure Dragon memberi salam kepada Dewa Perang. Dewa Perang. Dewa Perang apa? Dia adalah Dewa Perang. Menghina Dewa Perang Huaxia sama saja dengan pengkhianatan. Aku sekarang menyatakan bahwa keluarga Leimu akan dimusnahkan. Si memusnahkan keluarga. Keluarga Leiku dimusnahkan. Kau adalah Azure Dragon dan dia adalah Dewa Perang. Kau pikir aku bodoh? Bos? Melapor kepada Dewa Perang. Pelaku utamanya telah dieksekusi oleh bawahanmu. Bawahanmu sepenuhnya setia. Hanya buta sesaat. Dan gagal mengenali Dewa Perang. Aku memohon pengampunanmu. Kalau begitu sungguh seorang Lei Wenwu. Dia adalah saudaramu sendiri. Bagaimana kau bisa tega melakukan itu? Melapor kepada Dewa Perang. Dia menghina Dewa Perang. Bahkan jika dia adalah saudaraku, aku pasti akan mengeksekusinya tanpa ampun. Sepertinya kau cukup setia. Tapi, jika aku bukan Dewa Perang, melainkan hanya menantu yang tinggal menumpang di keluarga Lin, apakah kau masih akan melepaskanku? Apakah kau masih akan melepaskan istriku? Aku memohon padamu, Tuan. Aku tidak tahu mengapa. Aku menyinggung istri Dewa Perang. Aku memohon pengampunan Dewa Perang. Azure Dragon. Hadiah. Lei Wenwu. Kau membiarkan keluargamu melakukan perbuatan jahat dan melindungi Lei Wenbao. Kejahatanmu sangat keji dan tidak bisa dimaafkan. Hukuman mati. Eksekusi segera. Hamba memohon kepada Anda, Tuan. Yang Mulia, kami menyelidiki kematian Wakil Jenderal Lin. Dan itu berkaitan dengan giok makan darah. Lanjutkan. Yang Mulia, saat itu Anda membunuh Raja Iblis. Kekuatan Aula Iblis terpekan. Giok macan darah adalah tanda pengenal Raja Iblis. Pemegangnya dapat memerintah masa iblis. Aku curiga, Wakil Jenderal Li secara tidak sengaja mendapatkan giok macan darah. Dan karena itu diburu serta dibunuh oleh antek-antek Aula Iblis. Seharusnya The tidak film sesederhana was itu. translated and narrated Apakah by ada M. petunjuk lain? Media. Giok makan darah itu berkaitan dengan keluarga Liu. Keluarga Liu dan keluarga Lei adalah teman dekat. Kalau begitu mari kita mulai dengan keluarga Lei. Sekalian kita balas mereka yang telah mencelakai istriku. Ya, Ya, Lindung kepada keluarga Lei. sepertinya semua orang ada di sini. Menyelamatkanku dari repotnya berlarian ke sana kemari. Patuyat Play, kunjungan Anda ke kediaman saya yang sederhana. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya akan menyiapkan penyambutan. Membantai seluruh keluarga Linmu. Apakah aku perlu memberitahumu untuk itu? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Bencana ini disebabkan oleh pecundang tidak berguna ini. Ini semua karena musi tidak berguna ini. Kau telah merenggut nyawa kedua putraku, putraku Wenwu. Tapi dia adalah bawahan yang mulia Azure Dragon. Lalu kenapa jika aku membunuh mereka? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi ke bawah sana dan bertanya pada kedua binatang buasmu itu. Tidak tahu tinggi langit dan dalam bumi. Kau mencelakai putraku.
dan masih berani bersikap begitu sombong. Hari ini aku pasti akan memotongmu menjadi 1000 keping. Untuk menenangkan arwah putraku di surga. Conley, ini semua salahku. Bunuh aku dan biarkan Fei Yu pergi. Ayah, Masalah mengenai Fei Yu ini dimulai karena aku. Sudah sewajarnya aku yang memikul tanggung jawab. Di masa depan kau harus menjaga Xu Yu dengan baik. Klan Lei ampuni nyawa kami. Orang ini dibunuh oleh Siang Fei Yu. Mengapa orang-orang dari keluarga Lin kami harus membayar dengan nyawa mereka? Atas dasar apa? Hanya karena aku adalah Li Yu. Jangan terburu-buru. Belum giliranmu. Tunggu sampai aku membunuh sampah ini dulu. Keluarga Linmu. Satu persatu tidak ada yang akan lolos. keluarga Leimu benar-benar bertindak dengan cara yang sama. Kau tidak punya keahlian. Tapi nadamu cukup sombong. Siang Fei Yu. Berhenti bertindak impulsif. Qisheng sudah tiada. Xu Yu akan mengandalkanmu untuk dijaga di masa depan. Tuan Lei, bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkan Lin Hai dan Xian Fei Yu membayar dengan nyawa mereka untuk kedua tuan muda itu. Ayah, Diam. Selama Tuan Lei mengampuni keluarga Lin hari ini, kalian berdua bisa mati 10.000 kali. jangan bicara soal hanya membunuh mereka berdua. Bahkan jika aku membantai seluruh keluarga Linmu, itu tidak akan sebanding dengan satu jari putraku. Aku jamin padamu. Kau tidak akan membunuh satu orang pun hari ini. Xian Fei Yu, kau tutup mulutmu. Apa kau ingin keluarga Lin dimusnahkan? Tuan Lei, bagaimana kalau aku juga mempersembahkan cucu perempuanku Lin Xu Yu? Xu Yu? Aku mohon padamu, tolong berikan jalan bagi keluarga Lin untuk bertahan hidup. Saranmu itu cukup kreatif. Bagus. Maka aku akan membiarkannya sebelum dia mati merasakan menjadi wanita sejati. Ayah Xu Yue adalah cucu kandungmu. Dia tidak bersalah. Kakak, apakah Anda akan mencelakaiku lagi? Jika Xian Fei Yu tidak menyelamatkanmu, mungkinkah kedua putra klan Lei tewas? Ini semua salahmu. Demi keluarga Lin kita, kalian berdua harus pergi dengan tenang. Ini menjadi semakin menarik. Aku bisa mempertimbangkan. Untuk sementara mengampuni keluarga Linmu. Namun, aku ingin Lin Xu Yu untuk membunuhnya secara pribadi. Cucuku yang baik, cepat bunuh dia. Hanya dengan begitu semua orang bisa selamat. Apa kau ingin keluarga Lin kita, tua dan muda, dimusnahkan? Pergi bunuh dia cepat. Kakak akan mencarikanmu suami yang kaya, seseorang yang lebih kuat dari sampah ini. Pergi cepat. Cabik-cabik dia hidup-hidup. Bukankah kau tadi sangat sombong? Kau berani menyentuhku. Keluarga Lei kami tidak akan mengampunimu. Kau berani bersikap begitu sombong tepat di depanku. Kau mencari mati. Pergilah ke bawah dan bergabunglah dengan putramu. Selama kau tidak membunuhku, aku bersedia menyerahkan semua aset keluargaku dengan kedua tangan. Aset keluarga Leimu. Bagiku itu tidak berharga satu koin pun.
Aku bisa membantu keluarga Linmu menjadi keluarga tingkat pertama. Keluarga Limu hanyalah keluarga lokal. Namun kau berani mengklaim, kau bisa membantu keluarga Lin kami menjadi keluarga tingkat pertama. Kau pikir aku bodoh? Tunggu. Ini adalah surat undangan untuk perjamuan ulang tahun Tuan Besar Chen besok. Tuan Besar Chen adalah orang terkaya di Tenggara. Selama kau menghadiri perjamuan ulang tahun itu, kau akan memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Besar Chen menjadi keluarga tingkat pertama di masa depan. Akan segera terwujud. Maaf, aku tidak tertarik. Keluarga Liu dari ibu kota. Juga keluarga Liu dari ibu kota juga akan menghadiri perjamuan ulang tahun besok. Jika Anda berteman dengan mereka, melampaui orang terkaya di masa depan bukanlah hal yang mustahil. Aku tidak tertarik. Berhenti. Itu adalah perjamuan ulang tahun Tuan Besar Chen. Bahkan keluarga Liu akan ada di sana. Jika keluarga Lin kami dapat berkenalan dengan orang terkaya dan keluarga Liu, nilai pasar kami pasti akan melingkat pesat. Apa hubungannya denganku? Selama Anda melepaskan kepala keluarga Lei, aku bisa memberimu dan Shuyu 20% saham. Dan juga. Semua keluarga besar tahu bahwa keluarga Liu dari ibu kota akan menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Besar Chen. Dan mereka membawakan Tuan Besar Chen sebuah giok macan darah. Giok macan darah. Jika Anda tidak percaya The kepada film saya, was translated dapat dikonfirmasi and oleh para narrated kepala by keluarga M. dari Lydia. keluarga-keluarga besar. Apakah kau tahu asal-usul giok macan darah? Dikatakan bahwa asal-usul giok macan darah ini misterius. Nilainya menyaingi sebuah kota. Hanya itu yang saya tahu. Saya memohon kepada Anda, tolong ampuni saya. Baiklah, aku bisa melepas KNMU. Tetapi hukuman mati bisa ditiadakan. Tetapi hukuman selagi hidup tidak bisa dihindari. Apa maksud Anda dengan itu? Enya. Keluar. Mengapa giok macan darah jatuh ke tangan keluarga Liu? Segalanya menjadi semakin membingungkan dan misterius. Fei Yu, bisakah Anda memberiku salah satu undangan ini? Oke. Aku akan memberikannya kepadamu jika kau melepaskan posisi kepala keluarga. Menantuku yang baik, ibu salah sebelumnya. Bisakah kamu memberiku undangan ini? Aku minta maaf. Tetapi tidak ada sisa lagi. Vermilion Belt, giok macan darah, akan muncul di perjamuan yang diadakan oleh orang terkaya di Tenggara. Pergilah dan buat persiapan. Fiyu, katakan padaku, apakah kita akan menghadiri perjamuan dengan tangan hampa? Apakah itu mungkin kurang baik? Jangan khawatir, aku sudah bersiap sejak lama. Semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan secara resmi kepada Anda semua. Inilah orang-orang yang mencuri undangan saya. Apakah kau tidak menginginkan matamu lagi? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya hanya tahu bahwa Tuan Besar Chen sejak awal tidak pernah mengundang Anda ke perjamuan ini. Aku sudah melihat daftar undangan untuk perjamuan ulang tahun itu. Liu Qijian, putra sulung dari keluarga Liu dari ibu kota. Aku bisa bersaksi untuk hal itu. Dan siapa kau? Keluarga Liu dari ibu kota, Liu Qijian. Keluarga Chan memang tidak mengundang keluarga Lin kami. Itu adalah Liu. Sebelumnya, ketika dia tidak ada kerjaan, dia datang ke keluarga Lin kami untuk membuat masalah. Aku memukulinya sampai setengah mati. Sekarang dia menangis dan memohon. Menawarkan undangan itu kepadaku agar aku mengampuni nyawa anjingnya. Apakah menurutmu, semua orang yang hadir akan mempercayai omong kosong seorang menantu dari keluarga kelas 3? Kau tidak menginginkan tanganmu lagi memainkan trik ini padaku. Aku berniat untuk menghancurkan kalian semua. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hei, jika kalian hanyalah anjing, merangkaklah keluar dari sini. Aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak menuntutmu atas kejahatan penyamaran. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya sudah mengirimmu untuk menemui Raja Neraka. Ini adalah perjamuan ulang tahun keluarga Chen. Siapa yang berani bertindak lancang di sini? Chen Xiu, wanita tercantik di Tenggara. Nona Chen, itu mereka. Mereka mencuri undangan yang diberikan Tuan Besar Chen kepadaku dan bahkan mencoba membunuhku. Xiu, memang begitulah kenyataannya.
Semua orang di sini bisa bersaksi. Dari keluarga mana kamu berasal? Keluarga Lin dari Yancheng. Keluarga Lin? Aku tidak ingat bahwa kakak pernah mengundang keluarga Lin sebelum aku kehilangan kesabaran. Cepat keluar. Nona Chen. Mereka adalah pencuri yang mencuri undangan itu. Membiarkan mereka pergi begitu saja. Aku takut itu akan merusak gengsi keluarga Chen. Seseorang patahkan kakinya dan usir dia keluar. Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Aku mengenalmu. Menantu yang menikah ke dalam keluarga Lin 8 tahun lalu. Jangan bicara tentangmu. Bahkan jika patria keluarga Linmu datang, dia tetap harus bersikap patuh dan membungkuk padaku. Kamu hanya seorang menantu keluarga Lin, beraninya kamu bicara omong kosong di sini. Nona Chen, saya minta maaf. Suamiku bicara apa adanya. Kami akan pergi sekarang. Berhenti. Kalian pikir keluarga Chen bisa dimasuki The sesuka film hati was translated dan pergi kapanpun and kalian inginkan. narrated by M Media. Nona Chen, tadi Anda mengatakan bahwa Anda akan mematahkan kaki mereka. Di bawah pengawasan semua orang di sini, kata-kata Anda sangat berharga seperti emas dan giok. Leo. Jika kau berani menghinaku lagi, aku akan membuatmu mati kehabisan darah di sini. Kurang ajar kamu berani menghinaku di depan wajahku. Seorang tamu terhormat dari keluarga Chen. Apa niatmu? Apa kamu benar-benar berpikir keluarga Chen-ku tidak berani menyentuhmu? Mendengarkan fitnah dari orang picik. Kau juga bukan orang baik. Patahkan kaki mereka. Berhenti. Kakek, mereka mencuri undangan yang ditujukan untuk keluarga Lai, dan bahkan berani menyerang orang. Chen Jiang orang terkaya di Tenggara. Saudara muda Sian. Cucuku agak tidak tahu aturan, tolong maafkan kekasarannya. Aku sekarang secara resmi mengundangmu untuk menghadiri perjamuan ulang tahun orang tua ini. Kakek, Demi dirimu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi dengannya. kamu. Pengunjung adalah tamu. Begitukah caramu memperlakukan tamu? Perjamuan akan segera dimulai. Saudara muda Sian, silakan masuk. Kakek, mengapa kakek mencoba menjilat seorang menantu dari keluarga kelas 3? Lihat keahliannya. Apakah dia terlihat seperti orang biasa? Kamu. Semuanya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Untuk menghadiri ulang tahun ke-70 orang tua ini. Silakan makan sepuasnya. Makan dan minumlah dengan baik. Dan tolong jangan sungkan. Bagus. Kami keluarga Wang dari Jingzhou mempersembahkan lukisan dinasti Song yang terkenal ribuan li sungai dan gunung. Kami mendoakan Tuan Besar Chen keberuntungan dan umur panjang yang tak terbatas. Luar biasa. Kami keluarga Ye dari Jinling dengan hormat mempersembahkan mangkuk porselen biru putih dinasti Ming. Kami mendoakan Tuan Besar Chen agar bersinar seterang matahari dan bulan serta hidup selama langit dan bumi. Viu, apa hadiah ucapan selamat yang kita siapkan? Tapi hadiah orang lain sangat berharga. Bukankah milik kita akan terlihat terlalu lusuh? Jangan khawatir. Barang milikku ini ratusan kali lebih berharga daripada hadiah mereka. Apakah keluarga Lin kalian sudah bangkrut, membawa sepotong kayu rusak untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuan Besar Chen? Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu, bersikeras menumpang makan di sini. Aku sarankan kau segera pergi dari sini, supaya nanti saat kau mengeluarkan tanda kayu busuk itu, kau tidak akan bisa menjaga harga dirimu. Bagaimana kau tahu? Token kayuku tidak lebih berharga daripada hadiah ucapan selamatmu. Pernah dengar tentang giok macan darat? Jenis rakyat jelata ini. Bagaimana mungkin mereka pernah melihat barang-barang mewah? Semuanya, giok macan darah ini adalah sorotan utama hari ini. Kepala keluarga Li meminta seseorang untuk menilainya secara khusus. Nilainya setara dengan 1000 kota. Saat kalian melihatnya nanti, jangan sampai rahang kalian ternganga karena terkejut. Oke. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa luar biasanya lianting jiokmu yang rusak itu. Lagi pula seberapa langka itu. Keluarga Li dari Yanchen secara khusus mempersembahkan seekor kata giok. Mendoakan Tuan Besar Chen reputasi setinggi bintang biduk dan umur sepanjang gunung selatan. Bagus, bagus. Hei bocah. Giliranmu.
Aku mewakili keluarga Lin untuk mempersembahkan sebuah token dewa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hadiah ucapan selamat tidak perlu mahal. Asalkan ada niatnya. Kakek, apakah kakek salah? Dia hanyalah seorang pemarah dengan sedikit keterampilan bela diri. Si Yue, Ini adalah token dewa perang. Tuan Besar Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Giok macan darah ini jelas-jelas dipungut oleh sang patriark saat sedang bepergian. Ditemukan di aliran sungai pegunungan. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi tanda dari aula iblis? Serahkan giok macan darah itu. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Dari mana asal anjing liar ini? Berani menggonggong liar di perjamuan ulang tahun Tuan Besar Cheng. Segera keluar. Ini bukan tempat untukmu. Apakah kamu mendengarku atau kamu tuli? Kakak besar. Saya si junior ini tadi buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Kakak besar, saya tahu saya salah. Saya memohon Anda untuk mengampuni saya. Katakan padaku, di mana giok macan darah itu? Ya, itu ada di tangan Siang Feiyu. Itu dia, itu dia. Bocah, serahkan giok macan darah itu, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika kau punya nyali, datang dan ambillah. tunggu. Yang mulia, hari ini adalah perjamuan ulang tahunku Chenlo. Mungkinkah Anda bisa memberiku sedikit muka? Haruskah berhenti di sini? Apa kamu ini? Apakah aula iblisku perlu memberimu muka saat menjalankan bisnis? Kalian adalah orang-orang dari aula iblis. Semua orang yang hadir hari ini yang mengetahui tentang giok macan darah harus mati. Ini semua salah Siang Feiyu sampah itu. Dia harus memberitahu kita asal-usul giok macan darah itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Hanya berdasarkan orang-orang rendahan ini, aku bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Begitukah? Siapapun yang bisa menangkap keduanya, aku akan mengampuni nyawanya. Cepat kepung dia. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa jika kau menangkapku, apakah kau benar-benar percaya mereka akan melepaskanmu? Menangkapmu terlebih dahulu, memberi kami secercah harapan untuk bertahan hidup. Kalian sekelompok pengecut yang berpegang teguh pada The kehidupan film was dan takut mati. translated and Aku narrated Chen by seharusnya M tidak Media. pernah mengundang kalian ke perjamuan ini. Tuan Besar C, tidak perlu bicara lebih jauh lagi dengan mereka. Aku jamin padamu, keluarga Chen pasti akan pergi dari sini dalam keadaan hidup. Di saat seperti ini kau masih saja membual. Kakek, sekarang kita hanya perlu menyerahkan seluruh aset keluarga kita. Hanya dengan begitu akan ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Penguasa aula iblis yang terhormat, aku Chen Jianhe bersedia menyerahkan semua aset keluargaku. Aku hanya memohon padamu untuk mengampuni keluarga Chen kami dan nyawa beberapa orang ini. Hari ini, aku menginginkan uangnya. Dan aku juga menginginkan nyawamu. Kakek, Sepertinya bahwa saya Chen Jian hari ini akan menemui ajalku di sini. Jangan khawatir Tuan Besar Chen, sekelompok bocah iblis kecil. Aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Serahkan bocah ini kepadaku. Dan bunuh semua orang lainnya. Siapa? aku ingin melihat siapa yang berani. Yang mulia Vermilion Beard. Yang mulia Vermilion Beard. Yang mulia Vermilion Bird. Yang mulia Vermilion Beard. Yang mulia Vermilion Beard. Apakah Anda datang khusus untuk menyelamatkan keluarga Chenku? Aku menerima perintah Dewa Perang, khusus untuk melenyapkan sisa-sisa olah iblis, dan melindungi keluarga Chenmu. Vermilion Beard, kau datang di waktu yang tepat. 4 jenderal perang ilahi. Aku sudah lama ingin menguji keahlianmu. Jabatan apa yang kau pegang di olah iblis? Aku Vermilion Bird tidak pernah membunuh pion tanpa nama. Aku adalah Tuan Muda Olah Iblis, Maxiao. Vermilion Beard, dulu wilayah dewamu, menyerang aula iblisku dan membantai masa iblisku. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk memulihkan prestis aula iblisku. Jadi kau adalah bocah demon dari Mayuan. Selama perang besar dulu, kau bersembunyi seperti kura-kura yang penakut. Sekarang setelah olah iblis terpecah belah, kau malah memiliki khayalan untuk bangkit kembali. Melamun. Aku telah kembali sekarang semata-mata untuk menyatukan aula iblis, dan sekali lagi menyapu seluruh Huasia dan menjadi penguasa dunia. Apakah kau begitu percaya diri dalam menghadapi wilayah dewa milikku? Aku telah berkultivasi dengan rajin di luar negeri selama bertahun-tahun, semata-mata untuk melampaui dewa perang. Beraninya jenderal rendahan sepertimu mencoba menghentikanku. Melampaui dewa perang.
Berdasarkan dirimu yang hanya seorang bocah demon. Baiklah, biarkan aku melihat. Apakah kau benar-benar memiliki kekuatan untuk menjadi begitu sombong? Cabik-cabik dia. Berdengung seperti lalat benar-benar menjengkelkan. Pengawal kiri dan kananku bahkan tidak mampu menahan satu jurus pun darinya. Ayo, mana kesombonganmu yang tadi? Biarkan aku melihat. Seberapa jauh lebih kuat dirimu daripada si tua itu, Mayuan? Kau mencari mati. Dia berhasil lolos. Tidak apa-apa. Beraninya kau? Siapa yang berani merusak token Dewa Perang? Melihat token dewa sama seperti melihat Dewa Perang itu sendiri. Menghina Dewa Perang adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ini benar-benar token dewa. Omong kosong, bagaimana mungkin token dewa itu palsu? Aku buta dan bodoh. Aku mematahkannya. Token Dewa Perang kepada keluarga Chanku. Apa? Kau mematahkannya? Lupakan saja. Keluarga Chen hanya salah mempercayai seorang bajingan. Itu hanya sebuah plakat kayu. Jika rusak, ya rusak. Ini adalah token dewa milik Dewa Perang. Jumlahnya kurang dari 3 di seluruh dunia. Namun kau begitu tidak peduli. Siapa sebenarnya kau? Identitasku tidak penting. Yang penting adalah aku telah menyelamatkan keluarga Chen kalian. Jelas-jelas Tuan Vermilion Bird yang menyelamatkan keluarga Chanku. Pikirkan apapun yang kau suka. Saudara muda Xian, aku tidak pernah menyangka kamu akan memiliki hubungan dengan Yang Mulia Vermilion Bird. Aku Chen tadi bersikap lancang. Tidak perlu. Bukankah tadi kau berniat menghamburkan seluruh kekayaan keluargamu untuk menyelamatkan nyawa istriku dan aku, karena kau tidak berniat mencelakaiku? Tentu saja tidak perlu meminta maaf. Adapun mereka yang berniat mencelakaiku, aku akan membuat mereka membayar harganya. Saudara Xian, Leo, beritahu Nona Chen, apakah aku mencuri surat undanganmu? tidak aku sendiri yang memberikannya kepadamu. Aku salah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku minta maaf. Bukan apa-apa. Tetapi kedua orang ini tidak bisa dimaafkan. Nona Chen, Aku sudah berencana untuk membuat perhitungan dengannya. Menghina dekret ilahi dan memfitnah orang lain. Merusak reputasi keluarga Chanku. Dan kemudian membelot ke olah iblis di medan perang. Kejahatanmu sangat keji. saudara Xian, aku baru saja mendengarkan omong kosong Liu tadi. Tolong ampuni aku. Ampuni aku, tolong ampuni aku. Seorang tuan muda dari keluarga super. Namun tidak ada sedikit pun jejak keberanian. Ya, aku tidak punya nyali. Aku bukan laki-laki. Tolong orang besar memaafkan kesalahan orang kecil. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Bukankah tadi kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menangkap istriku dan aku? Dan menyerahkan kami kepada Maxiao. Saudara Xian, jika kau melepaskanku, aku akan meminta ayahku memberimu uang. Cukup untuk tidak akan pernah habis kau belanjakan seumur hidupmu. Mengapa semua orang ingin menyelesaikan masalah dengan uang? Aku beritahu kau. Aku adalah tuan muda dari keluarga Li di ibu kota. Jika kau membunuhku, keluarga Linmu harus ikut dikuburkan bersamaku. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Benarkah? Dia tidak akan membunuhmu. Tapi itu tidak berarti aku tidak akan membunuhmu. Yang Mulia Vermilion Bird, keluarga Liuku tidak pernah menyinggungmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Yang Mulia Vermilion Bird, Yang Mulia Vermilion Bird, ampuni nyawaku. Berhenti. Ayah, Yang Mulia Vermilion Bird. Liu Chen, patriark keluarga Liu dari ibu kota. Aku tidak tahu bagaimana putraku Cijian menyinggungmu. Namun mengapa kau ingin bertindak begitu kejam terhadap anakku? Dia melanggar dekret token dewa. Menghina Dewa Perang dihukum mati tanpa ampun. Tapi Dewa Perang tidak ada di sini. Bagaimana kau bisa mengatakan dia menghina Dewa Perang? Keluarga Liuku, bagaimanapun juga adalah keluarga super di ibu kota kekaisaran. Bahkan wilayah dewa tidak bisa memperlakukan keluarga Liuku seperti ini. Mengenai Cijian, aku akan membawanya kembali ke keluarga Li dan menghukumnya dengan berat. Itu bisa diterima, tetapi aku harus mengambil giap macan darah. Selain itu kau harus memberitahuku
Asal-usul giok macan darah ini. Siapa orang ini? Jawab apa yang ditanyakan, berhenti bicara omong kosong. Prasasti Batu Gunung Selatan. Teman muda, jika kau menyukai giok macan darah, aku akan menawarkan giok macan darah ini kepadamu dengan kedua tangan, sebagai ganti nyawa putraku. Teman muda Sian, giok macan darah ini adalah tanda dari penguasa iblis. Jika kamu membawanya bersamamu, itu pasti akan membawa bencana. Mari kita hancurkan saja. Apa liontin giok yang aku temukan secara tidak sengaja ternyata berhubungan dengan Raja Iblis yang terkenal kejam itu. Tuan Besar Chen, tenanglah. Serahkan giok macan darah itu kepadaku. Aku punya rencanaku sendiri. Vermilion Bird kau. Beri dia pelajaran yang setimpal, agar dia tidak kehilangan nyawanya nanti. Apa yang dikatakan Yang Mulia Vermilion Beard benar. Keluarga Liuku telah mencatat hal ini. Tuan Lei, mengapa kalian berdua belum pergi? Kami menunggu di sini agar Anda bisa membahas rencana besar untuk balas dendam. Apa maksudmu dengan itu? Tuan Lei, Xiang Feiyu membunuh kedua putramu. Apakah Anda akan menerima ini begitu saja? Tentu saja aku tidak akan menerima ini. Aku berharap bisa mengulitinya hidup-hidup dan mencabut urat-uratnya. Tapi dia memiliki hubungan dengan Vermilion Beard. Bahkan jika aku menghabiskan seluruh aset keluarga Leiku, akan sulit untuk melukainya sedikit pun. Vermilion Beard ini The memang film was merepotkan. translated Jika wanita and sialan itu narrated tidak by ada di M. sini tadi, Media. aku pasti sudah lama memerintahkan seseorang untuk memutilasi Xiang Feiyu. Bagaimana jika Vermilion Bird meninggalkan Yanchen? Tuan Lei, kekuatan di balik keluarga Liu kami. Teman muda Sian, keluarga Liu berkolusi dengan Aula Iblis. Menangkap Siu. Bisakah Anda membantuku menghubungi Tuan Vermilion Beard? Aula Iblis telah bergerak melawan keluarga Chen. Baiklah, aku mengerti. Tunggu kabarku. Alpi. Feiyu mengambil alih kendali keluarga Chen, setara dengan menaklukkan wilayah Tenggara. Aula Iblis sangat tidak sabar, ingin menyatukan wilayah Tenggara. Aku khawatir akan ada pergerakan besar. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan Aula Iblis berhasil. Ayo pergi selamatkan mereka. Orang tua sialan ini adalah satu-satunya cucu perempuannya. Selama kita mengendalikannya, aku tidak percaya dia tidak akan menyerah. Pada saat itu, wilayah Tenggara akan bersatu. Aula Iblis pasti akan menyerang balik wilayah dewa. Pada saat itu, aku akan membuat Azure Dragon dan Xiang Feiyu semuanya berlutut di hadapanku dan memohon ampun. Aku akan menyiksa mereka sampai mati sedikit demi sedikit. Dendam ayahku harus dibayar dengan darah mereka. Kau berani bermimpi, Tuan Dewa Perang pasti akan menggagalkan konspirasimu. Keluarga Liu dan keluarga Lei berkolusi dengan Aula Iblis. Semoga mereka mati dengan mengenaskan. Wanita sialan ini, Dewa Perang. Di mana Dewa Perang? Chen Xiu, aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan saranku. Jika kau bersedia menjadi simpananku, aku akan meminta Tuan Buddha Aula untuk mengampuni nyawa keluarga Chenmu. Karena kau menolak cara halus, kau harus menerima cara kasar. Maka jangan salahkan aku. Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan darimu, siapa yang masih akan peduli denganmu? Dan orang tua sialan di sana itu juga, keluarga Chenmu. Semuanya harus binasa. Jangan masuk, pergi sana. Siapapun yang berani menodongkan pisau padaku, belum ada yang selamat. Lepaskan aku. Tolong. Tolong lepaskan aku. Tolong. Jangan bergerak. Jika tidak, aku akan menggorok lehernya. Xiang Feiyu, di manakah Tuan Vermilion Bird? Bukankah Tuan Vermilion Bird datang? Burung Vermilion dan Azure Dragon memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. The film was Mereka tidak berada di translated Tenggara. and Bagaimana narrated mungkin? by M. Lalu Media. mengapa repot-repot datang ke sini untuk mati? Mereka berkolusi dengan Aula Iblis. Kau hanyalah seorang
Menantu rendahan yang menumpang di keluarga Lin, kau tidak mungkin menjadi tandingan mereka. Jangan khawatir. Aku berjanji pada kakekmu bahwa aku akan menyelamatkanmu. Siang Feiyu, kenapa kau ada di mana-mana? Keluarga Liu dan keluarga Lei berkolusi dengan Aula Iblis. Kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Lepaskan Nona Chen sekarang. Aku akan membiarkan mayat kalian tetap utuh. Kau pikir kau siapa? Berani datang sendirian untuk menyelamatkan seseorang di sini. Mengapa kau tidak kencing saja dan bersermin? Dan lihat karakter seperti apa dirimu. Tidakkah dia tahu Azure Dragon? Sebelum membunuh Azure Dragon, aku akan membunuhnya terlebih dahulu untuk membalaskan dendam ayahku. Berhenti. Jika tidak, aku benar-benar akan membunuhnya. Siang Feiyu. Aku tahu giok macan darah ada dalam genggamanmu. Bawa kemari giok macan darah itu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Tidak, giok makan darah adalah token dari Ola Iblis. Mereka berkolusi dengan Ola Iblis. Aku benar-benar tidak bisa menyerahkannya kepada mereka. Teruslah berteriak, dan aku akan membunuhmu. Lepaskan dia. Kau bisa memiliki giok macan darah. Kau bisa melepaskannya sekarang kan? Siang Feiyu, kau terlalu naif. Hari ini, aku menginginkan giok macan darat, dan nyawa kau serta wanita ini. Kami juga menginginkannya. Bagaimana kau tahu? Hanya kalian berdua. Bisakah kalian menanganiku? Aku tahu kau memiliki beberapa keahlian. Apakah kau benar-benar berpikir, hanya ada kami berdua di sini? Akan kuberitahu kau. Tuan Muda Ola telah membekali kami dengan banyak orang. Hari ini, kau akan kehilangan nyawamu. Kalau begitu kau bisa memanggil mereka ke sini dan mencobanya. Hei, beritahu semua orang untuk masuk. Maafkan aku. Mereka mungkin tidak akan bisa datang. Saudara Siang, apa yang kau lakukan? Kami tadi hanya bercanda. Terakhir kali kau datang ke rumahku, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau tidak menghargainya. Ampuni nyawaku. Kakak Siang. Keluarga Liu telah diwariskan selama bertahun-tahun. Namun sekarang mereka berkolusi dengan Aula Iblis. Tidak perlu lagi bagi mereka untuk ada. Siang Feiyu. Serahkan giok macan darat. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Kau ingin menggunakan giok macan darah untuk mengambil kursi Raja Iblis dari Aula Iblis? Atau mungkinkah Mayuan belum mati? Semakin banyak kau tahu, semakin cepat kau mati. Kau benar-benar lebih rendah daripada orang tuamu. Maka aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Kau benar-benar berpikir. Jadi kau pikir kau adalah sainganku. Kau tidak lebih dari orang biasa yang bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam. Aku Maxiao, bisa membunuhmu dengan satu jari saja. Perbedaan kekuatan antara kau dan aku. Yang satu ada di langit, yang lainnya ada di bawah tanah. Bagaimana mungkin kita bisa disebut lawan? Bahkan Mayuan pun tidak berani berbicara padaku seperti ini. Beraninya bocah sepertimu begitu sombong. Ayah harimau melahirkan anak anjing tidak lebih. Diam dan tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang giliranmu. Mustahil.
Bagaimana mungkin kau lebih kuat dari Vermilion Beard? Siapa sebenarnya kau? Lain kali, kau tidak akan seberuntung itu lagi. Feiyu, aku sangat takut tadi. Maafkan aku Nona Chen. Aku sudah punya istri. Kau juga di sini untuk pelelangan. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali. Kali ini kau berani muncul di hadapanku lagi. Jangan berpikir hanya karena kau tahu sedikit seni bela diri. Kau bisa bertindak lancang di sini. Ini adalah yang nomor 1 di dunia. Lelang Jubao. Ini bukan tempat bagi seniman bela diri rendahan sepertimu untuk bertindak liar sesuka hati. Halo, verifikasi dana diperlukan. Kau benar-benar berani memverifikasi. Jika kau ingin memasuki rumah lelang Jubao, kekayaan bersihmu harus setidaknya 2 miliar. Aku dengar keluarga Linmu bahkan tidak bisa menghasilkan 100 juta. Jika kau punya 2 miliar, Jika kau punya 2 miliar, aku akan berguling masuk. 100 miliar. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah menantu yang tinggal menumpang di keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? awalnya aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Tapi kau bersikeras The film untuk was datang menemuiku. translated and Masuklah ke dalam narrated kalau by begitu. M. Media. Mustahil aku tidak mengatakan apa-apa. Saya Sin Cheng San dari rumah Lelang Jubao. Apakah Anda mungkin Tuan Sian yang dibicarakan oleh Yang Mulia Azure Dragon? Sen Cheng San dari rumah Lelang Jubao. Ya, Silakan masuk. tunggu. Seseorang baru saja berkata, jika aku punya 2 miliar dia akan masuk. Mengapa kamu masih berdiri di sana terpaku? Cepat pergi dari sini. Ci Aozheng saya adalah kepala keluarga Liu. Jadi bagaimana dengan keluarga Liu? Jika kamu tidak pergi, kamu menentang rumah Lelangku. Kamu juga tidak akan berpartisipasi dalam lelang hari ini. Kebetulan sekali, ada seseorang yang membukakan jalan bagi kita. Silakan masuk. Feiyu, kau sudah sampai. Teman muda, kami berutang padamu karena telah maju terakhir kali. Budi baikmu yang besar. Keluarga Chenku pasti akan membalasnya. Tuan Besar Chen, Anda terlalu sopan. Silakan duduk dulu. Silakan lanjutkan. Tenang saja, aku bertekad untuk mendapatkan rumput suci surgawi. Semuanya harap tenang. Hari ini rumah lelang Jubao saya hanya memiliki 3 item lelang. Namun ketiga item tersebut adalah harta karun, terutama item terakhir. Kami berharap semua orang akan menawar dengan antusias. Penawar tertinggi yang menang. Penawaran dimulai sekarang. Ini adalah item lelang pertama hari ini. Lukisan pinus batu dan bulan yang pergi karya Tang Bohu. Harga awal adalah 40 juta. 45 juta. 50 juta. Selamat kepada tuan ini. Selanjutnya kita lanjutkan item lelang terakhir hari ini. Ini adalah sesuatu yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Rumput suci surgawi. Harga awal adalah 1 miliar. 1 miliar 100 juta. 1,15 miliar. 1,3 miliar. 1,4 miliar. Keluarga Chenku menawar 1 miliar 500 juta. Keluarga Liu kami menawarkan 1 miliar 800 juta. 2 miliar. Kakek kita tidak butuh rumput suci surgawi sekarang. Mari kita berikan kepada Feiyu dulu. Apakah ada orang lain yang menaikkan harga? 2 miliar panggilan pertama. 2 miliar panggilan kedua. 2 miliar 500 juta. 3 miliar. 5 miliar. 6 miliar. 8 miliar. 10 miliar. 10 miliar 100 juta. Tidak, aku tidak membawa cukup uang. Saudara muda Sian, keluarga Chenku bersedia meminjamkanmu 2 miliar. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Besar Penatua Chen. Aku juga bersedia meminjamkan 2 miliar. Kepada tuan ini. Terima kasih. Siang Feiyu, kau menginginkannya. Tapi aku sengaja tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Ditambah 2 miliar yang diberikan oleh Tuan Besar Penatua Chen. Sekarang aku punya 12 miliar. Aku ingin menggunakan 12 miliar untuk membeli setangkai rumput suci surgawi ini. Saya menawar 12 miliar 100 juta. Bisakah aku menukar rumput suci surgawi dengan barang lain? Ya, tapi item ini harus melebihi nilai 12,1 miliar. Apakah perlindungan dari Dewa Perang? Apakah nilainya 12 miliar 100 juta? Dewa Perang. Apa yang dimaksud Tuan Sian adalah Setangkai rumput suci surgawi sebagai ganti perlindungan permanen Dewa Perang bagi rumah Lelang Jubao.
Jika apa yang dikatakan Tuan Xian benar, saya bersedia mempersembahkan obat suci. Jiaoshen, Anda benar-benar tidak boleh tertipu oleh triknya. Meskipun dia memiliki beberapa hubungan dengan Azure Dragon, tapi dia benar-benar tidak mungkin menjadi dewa perang. Ini benar-benar, Tuan Xian, kata-kataku bukanlah bukti. Lalu apa yang perlu kulakukan untuk membuktikan bahwa apa yang kukatakan itu benar? Kau panggil dewa perang ke sini. Jika dia datang, aku percaya Jiaoshen pasti akan mempersembahkan rumput suci surgawi dengan kedua tangan. Dewa Perang sedang sibuk dengan tugas resmi. Aku khawatir dia tidak bisa hadir secara langsung. Kau membual setinggi langit. Mengapa berpura-pura jika kau tidak bisa membuktikannya? Tapi aku bisa memanggil Azure Dragon untuk bersaksi bagiku. Benar-benar tidak. Azure Dragon memiliki beberapa hubungan denganmu. Aku tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa dia akan memberikan kesaksian palsu untukmu. Jika demikian aku akan memanggil 4 jenderal perang dewa untuk datang bersama dan membuktikannya bagiku. 4 jenderal perang ilahi. Kau pasti bercanda. Jika kau bisa memanggil 1 Azure Dragon saja, itu akan menjadi hal paling beruntung yang pernah terjadi padamu. Kau ingin 4 jenderal perang dewa datang ke sini sekarang juga untuk menemuiku. Apakah kau mengatakan bahwa The dengan film was 1 panggilan telepon translated saja, and kau bisa narrated memanggil by semua M. 4 jenderal Media. perang ilahi? Kau tidak gila kan? Tunggu saja kau. Baiklah, kita lihat saja bagaimana kau menangani akibatnya nanti. Aku benar-benar sudah muak dengan kalian sekelompok orang bodoh. Dari mana datangnya anjing liar ini? Berani bertindak begitu lantang di lelangku. Pukuli dia dan usir keluar. Siapa sebenarnya kamu? Apa tujuanmu datang ke lelangku? Dia adalah Maxiao anak haram Mayuan. Sepertinya dugaanku benar. Mayuan belum mati. Aula iblis kalian menginginkan rumput suci surgawi untuk mengobati Mayuan kan? Kalau begitu kita lihat saja apakah kau memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Siang Feiyu, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi bisakah kamu melawan 50 orang? Atau 100 orang? Apa maksudmu? Aku sudah mengirim orang untuk mengepung tempat ini. Hari ini aku akan mengambil rumput suci surgawi. Dan aku akan membunuhmu juga. Keamanan di mana keamanan? Sebelum Anda bertindak, tolong ampuni nyawa Tuan Xian. Apakah kamu salah sangka? Bukan saja aku tidak akan mengampuni Siang Feiyu hari ini. Aku pasti tidak akan mengampuni siapapun yang hadir di sini. Apa? Tuan Zheng, Anda tidak perlu khawatir. 4 jenderal perang ilahi akan segera tiba. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa perang panglima militer? 4 jenderal perang ilahi. Tuan Siang. Tuan Siang, Bagaimana mungkin kamu bisa memanggil 4 jenderal perang ilahi? Jangan lupa, aku adalah ketua dari 4 jenderal perang ilahi. Jadi sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin mati? Pertama, bawa dia kembali ke wilayah dewa. Tuan Zheng, Anda bisa memberikan rumput suci surgawi itu padaku sekarang kan? Ini aku mengerti sekarang. Dengan nyawa ini Anda dapat memerintah dewa perang untuk menangani satu masalah atas nama Anda. Aku berharap Dewa Perang akan melindungiku selamanya. Rumah lalang jubah milikku. Baiklah, aku akan menyampaikan ini kepada dewa perang. Mau kemana kau? Aku hanya sedang jalan-jalan. Kau pikir kau mencoba melarikan diri? Tidak, benar-benar tidak. Bersekongkol dengan aula iblis. Terakhir kali kau beruntung. Dan aku membiarkanmu lolos. Namun kali ini kau berani memprovokasiku lagi. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya amarah? Kakak Xian, aku buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Aku tidak menyadari bahwa kau adalah sosok yang begitu hebat. Aku mohon ampuni aku. Mulai sekarang, aku benar-benar tidak akan pernah menentangmu lagi. Sayang sekali keluarga Liu milikmu masih sebuah keluarga super di ibu kota kekaisaran. Bersekongkol dengan aula iblis untuk mencelakai Huaxia. Sepertinya keluarga Liu tidak perlu ada lagi. Feiyu, dia berasal dari keluarga Liu dari ibu kota kekaisaran. Bahkan jika dewa perang datang, dia harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Kita sama sekali bukan tandingannya. Bahkan, jika itu adalah dewa perang, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Liuku. Jika kau melepaskanku, aku bersumpah, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Demi istriku, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, kau tidak bisa lolos dari hukuman atas kejahatanmu. Azure Dragon Hadiah. dislokasikan lengannya sebagai peringatan untuk memperingatkan semua keluarga di ibu kota kekaisaran.
Ada batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Ya. Tidak. Keluar. Keluar. Siapa kau? Beraninya kau menghalangi jalanku. Apa yang kau katakan? Utusan iblis. Salam utusan iblis. Raja iblis sedang mencarimu. Ikutlah denganku. Tabib Dewa Hua. Cepat rebus rumput suci surgawi itu menjadi obat. Rumput tidak berguna milik Xiang Feiyu ini. Inikah yang kau sebut bahan obat langka? Berapa nilainya? Tanaman obat ini tidak bisa dibeli bahkan dengan 10 miliar. Rumput tidak berguna ini tidak bisa dibeli bahkan dengan 10 miliar. Siapa yang mencoba kau tipu? Ibu kau salah paham pada Feiyu. Rumput ini digunakan olehnya. Kau juga berkolusi dengan sampah ini. Jadi kalian semua datang bersama untuk menipu ibu bukan? Tidak ibu. Dengarkan aku ini adalah... Aku tahu bahwa kamu ini sampah tidak bisa dipercaya. Seharusnya aku membawa Kisen ke rumah sakit saja. Membuatku menunggu begitu lama sia-sia. Pengobatan modern secara mendasar tidak bisa menyelamatkan Jason. Hanya berdasarkan rumput tidak bergunamu itu. Kau pikir tahu bisa menyembuhkan penyakit Jason? Aku menunggu begitu lama dengan sia-sia hanya agar kau mengeluarkan sehelai rumput tidak berguna. Bagaimana jika kau menunda pengobatan Jason? Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Ayah, biarkan Feiyu mencoba saja. Bagaimana jika obat ini benar-benar manjur? Efek apa yang mungkin dihasilkan oleh sehelai rumput tidak berguna? Sekarang cepat bawa Kisen ke rumah sakit. Aku sudah selesai merebusnya. Omong kosong, obat anak dan kacau macam apa yang kau berikan untuk dimakan Kisen? Apakah kau ingin Jason mati lagi? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku menghentikan Jason agar tidak dicelakai sampai mati oleh kalian semua. Kakek, bagaimana mungkin Feiyu mencelakai Qisheng? Rumput suci surgawi ini benar-benar bisa menyelamatkan nyawa Qisheng. Kau gadis sialan, apakah dia memberimu semacam ramuan pemikat? Katakan padaku dengan jujur, benda apa ini? Ini benar-benar terbuat dari rumput suci surgawi, sup obat tebusan. Kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya kan? Lihat saja aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Seorang menantu yang tinggal menumpan, beraninya kau memukulku. Apakah kau mencoba memberontak? Mengingat kau adalah Suyue dan kakek Jason, aku hanya menoleransimu sampai sekarang. Jika kau menunda lebih lama lagi, tabib Dewa Hua untuk mengobati Jason, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Xian Feiyu, kau ini apa? Aku akan mengusirmu dari keluarga. Kakek, menyelamatkan nyawa Qisheng adalah hal terpenting saat ini. Aku belum membuang ampas rumput suci surgawi itu. Seharusnya masih mungkin untuk merebus sup obat darinya. Bagus, cepat rebus sup obat ini. Sama sekali tidak. Apa gunanya rumput liar yang tidak berharga? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Untuk percaya bahwa itu adalah rumput suci surgawi. Kau mengklaim rumput liar tidak berharga ini bernilai 10 miliar. Tunjukkan catatan pembayarannya padaku. Tidak ada catatan pembayaran. Tidak ada catatan pembayaran. Rumput liar tidak berharga ini bernilai 10 miliar. Kau membual tanpa persiapan sama sekali. 10 miliar ini. Keluarga Lin kita bahkan tidak memiliki sebagian kecil dari itu. Berdasarkan dirimu. Si Osheng dari rumah Lalang Jubao bisa membuktikannya. Si Osheng apa tunggu? Si Osheng, apakah itu yang dari rumah Lalang Jubao? Sen Tensan. Ya, Paul Samba, bagaimana mungkin kau bisa mengenal orang sepenting itu? Si Osheng itu adalah bos besar rumah Lalang Jubao. Kau pikir kau siapa? karena rumput suci surgawi itu didapatkan melalui penawaran di rumah Lelang Jubao. Dan pada saat itu, Xiang Chenshanlah yang berpartisipasi dalam lelang tersebut. Berhenti mencoba membodohiku. Barang-barang yang dilelang oleh rumah Lalang Jubao, semuanya adalah harta karun dunia. Bagaimana mungkin rumput liar tidak berhargamu itu bisa layak naik ke atas panggung? Kukatakan, Xiang Chenshan bisa bersaksi untukku. Baiklah. Selama kau bisa membuat Bo Xian datang dan bersaksi untuk barangmu ini, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Ayah adalah orang tua. Bagaimana bisa ayah berlutut kepada seorang junior? Aku tadi hanya asal bicara. Sampai ini, dia sama sekali tidak mengenal Chi Osheng. Suruh Xiang Chenshan segera datang ke villa keluarga Lin untuk menemuiku. Aku tidak salah dengarkan. Kau benar-benar berani memanggil Sang Chenshan untuk datang menemuimu. Xiang Feiyu, mengapa aku tidak menyadari? Betapa pandainya kau berpura-pura. Kau hanya perlu menunggu. Aku hanya memberimu waktu 10 menit. Setelah 10 menit, jika Sen Tensen tidak datang, aku akan mengusirmu dari keluarga. Aku tidak peduli. Apakah kau mengusirku dari keluarga Lin? Tapi nyawa Cising sedang di ujung tanduk sekarang. Aku hanya ingin Cising The meminum film was rumput suci surgawi. translated and narrated Aku juga by ingin M membongkar Media. kedokmu secepat mungkin. Dan mengirim Cising ke rumah sakit kota untuk pengobatan. Sudah terlambat. Cepat rebus sup rumput suci surgawi itu. Tidak. Setelah meminum ramuan herba, tidak berhargamu. Bagaimana jika penyakitnya bertambah parah? Di saat seperti ini, kau masih ingin menghentikanku. Aku takut kau mungkin menjelakai Cising. Kakek, mengapa kakek tidak percaya saja pada Feiyu? Mengapa aku harus mempercayainya?
Si tidak berguna yang menikah dan menumpang di keluarga Linku. Siapa yang kau sebut tidak berguna? Si Ocean. Apa yang membawamu ke sini? Orang yang datang untuk kutemui adalah orang yang baru saja kau tunjuk dan maki dengan keras. Tuan Xian. Kami tidak memiliki Tuan Xian di keluarga kami. Hei, tunggu sebentar. Apakah Anda merujuk pada itu Xiang Feiyu? Tuan Xiang, Anda meminta saya datang ke sini. Ada masalah apa? Seseorang mengatakan bahwa rumput suci surgawi yang kutawar dengan puluhan miliar di rumah Lelang Jubau hanyalah sebatang tanaman usang. Siapa yang berani bicara omong kosong? Rumah Lelang Jubau milikku. Selalu beroperasi berdasarkan integritas. Sebatang rumput suci surgawi ini, aku sendiri yang menyerahkannya kepadamu. Dan masih ada yang tidak percaya? Aku yakin. Feiyu, cepat beritahu orang itu untuk pergi merebus sup rumput suci surgawi. Kapan dia pergi ke dapur? Mengapa kau tidak memberitahuku? Feiyu Shuyo. Ayah melihat beberapa kenalan dan akan pergi ke sana untuk mengobrol. Feiyu, aku pernah melihat semua orang ini di TV. Mereka semua adalah orang-orang dari ibu kota Huaxia, adalah para kepala klan super besar. Lihat yang itu. Bukankah itu ketua dari grup Wanli? Apakah dia sangat kuat? Wan Yiping. Wan Feng, tuan muda dari grup Wanli. Grup Wanli yang ia dirikan sendirian. Cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Dia adalah orang terkaya di Huaxia kita. Katakan padaku, apakah dia berkuasa atau tidak? Lalu, apakah kau percaya suamimu? Bahkan lebih kuat dari mereka. Aku tidak percaya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencobanya saat kita pulang malam ini. Pernahkah kau dengar? Setelah otoritas yang lebih tinggi mengetahui bahwa Dewa Perang pensiun, mereka secara khusus menuliskan sebuah kaligrafi untuknya. Itu akan segera dikirimkan. Meskipun begitu aku tidak benar-benar pensiun. Mengapa mengirim kaligrafi? Apakah mereka sangat akrab satu sama lain? Tuan Muda Liu berhenti melotot padaku. Apa? Apakah kulitmu gatal lagi? Aku akan membantumu melonggarkannya. Ini adalah putra Dewa Perang. Apa kamu berani? Kau boleh mencobanya. Nona cantik, bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Maafkan aku. Aku sudah menikah. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin berteman denganmu. Saya minta maaf. Nah, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau aku membelikanmu minuman? Aku tidak minum alkohol. Jangan katakan padaku bahwa di dalam gelas anggurmu ada air putih biasa. Aku hanya minum anggur yang diberikan suamiku. Bagaimana kalau begini? 1 juta untuk membeli 1 malam bersamamu. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Segera pergi dari sini. Kau ini orang tidak dikenal macam apa? Dan kau berani menolakku, Wan Feng. Jangan melunjak. Lupakan saja Feiyu. Ini adalah upacara Dewa Perang. Beri dia sedikit pelajaran saja. Istriku selalu penuh perhatian. Aku akan mendengarkanmu sepenuhnya. Kau berani memukulku. Aku beritahu kau. Aku adalah tuan muda dari grup Wanli. Aku akan membunuhmu. Di mana ayahku? Di mana ayahku? Putraku, siapa yang memukulmu? Dia orangnya. Dia memukulku. Aku akan membunuhnya. Kau sangat The lancang. film was translated Beraninya kau and memukul putraku, narrated putra by Wan Yiping. M-Media. Wan Yiping, ketua grup Wanli. Dia melecehkan istriku. Membiarkannya hidup sudah memberinya kemurahan hati yang terbesar. Putraku yang menyukai wanitamu adalah kehormatan bagimu. Bukannya kami tidak memberimu uang. Apakah uang yang ditawarkan tidak cukup? Ayah aku sudah mengatakannya padanya. Aku akan menghabiskan 1 juta untuk membeli 1 malam dengan wanitanya. Hei bocah, disinilah kau salah. Seorang wanita yang bisa menghadiri upacara Dewa Perang. Bagaimana mungkin dia tergoda oleh 1 juta? Bagaimana kalau begini, 10 juta untuk membeli 1 malam dengan wanita ini? Baiklah. Nah bocah, 10 juta untuk 1 malam dengan wanitamu. Itu cukup bagimu untuk hidup mewah selama beberapa tahun. Jangan begitu tidak tahu diri. Namun karena kau melukai putraku, aku harus memotong 9.999.999 yuan. 1 yuan. Untuk membeli 1 malam dengan wanitamu. Sebaiknya kau tarik kembali apa yang baru saja kau katakan. Saat aku Wan Yiping menangani masalah, aku tidak butuh kau mengajariku. Tapi bocah, aku beritahu kau. Kau melukai putraku. Uang ini harus dipotong.
Kau ingin memukulku juga begitu? Bocah keluarga Liu. Dari keluarga mana dia? Dia. Keluarga Lin dari Yanshan. Benar dia adalah menantu yang menumpang di keluarga Lin. Seorang menantu yang tinggal menumpang dari keluarga kecil. Kau tidak tahu cara menulis kata mati ya? Aku sarankan padamu. Serahkan wanita ini dengan patuh. Ambil uangnya dan pergi. Kau masih ingin memukulku begitu? Apakah kau mencoba membangkrutkan keluarga Lin? Tuan Wan, saya meminta maaf kepada Anda atas nama menantu saya. Dan saya akan membayar Tuan Muda Wan 1 juta untuk biaya medis. Bagaimana kalau Anda berhenti di sini? Dan siapa kau? Berani mencampuri urusanku. Saya Lin Hai, kepala keluarga Lin dari Yanshan. Kepala keluarga Lin. Sepertinya kau tidak ingin keluarga Lin bangkrut. Baiklah, kalau begitu, kau beritahu dia untuk berlutut dan bersujud 3 kali kepada putraku. Maka aku akan menghentikan masalah ini. Kalau begitu, bangkrutkan saja keluarga Lin. Fei Yu, ayo pergi. Kamu tidak diizinkan pergi. Kamu ingin membangkrutkan keluarga Lin, tapi aku tidak. Sekarang cepat serahkan Suyu kepada Tuan Wan. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Benar, mengapa kita tidak biarkan Xiu saja menghabiskan malam bersama Wan Feng? Aku adalah kepala keluarga Lin yang sekarang. Jika aku bilang tidak, maka tidak. Fei Yu, ayo pergi. Apakah aku bilang kamu boleh pergi, Tuan Wan? Tuan Wan, pemuda ini adalah temanku. Tolong beri aku sedikit rasa hormat. Bisakah kita berhenti di sini saja? Wajahmu tidak ada harganya. Hanya orang terkaya di Tenggara. Beraninya kau menu NJUKN unjukku. Hari ini aku akan membereskan sampah ini. Xiao Wan, apakah kamu sedang terburu-buru? Apakah kamu ingin kepalamu terpisah dari bahumu? Tua bangka, beraninya kau mengutukku. Aku beritahu kau, hari ini aku akan membereskan sampah ini. Dia adalah saudara dari Yang Mulia Azure Dragon. Apa itu Yang Mulia Azure Dragon? Apakah yang dia katakan itu benar? Aku tidak tahu. Bocah, jika kau benar-benar memiliki hubungan dengan Yang Mulia Azure Dragon, lalu undang dia ke sini untuk menegakkan keadilan. Hanya untuk orang-orang sepertimu. Sama sekali tidak perlu bagi wilayah dewa untuk turun tangan. Aku mengerti. Kau tidak punya hubungan apapun dengannya, bukan? Pikirkan apapun yang kau mau. Sekarang berlututlah dan bersujud 3 kali kepadaku. Serahkan wanita ini. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Xiao Wan, Jadi begitu. Ciel Sheng dari rumah lelang Jubao. Ada urusan apa Anda di sini? tolong bantu aku. Dan hentikan ini, sekarang. Apakah kau akan melindunginya juga? Aku menghentikanmu dari mencari mati. Bagaimana jika aku bersikeras untuk menghadapinya? Maka kau melawan rumah lelang jubauku. The film was translated GLG, and haruskah Anda narrated by begitu mutlak? M-Media. Aku menunggu keputusanmu. Ayah, aku tidak menginginkan wanitanya lagi. Mengapa? Aku akan berurusan denganmu setelah upacara agung selesai. Si bodoh ini sepertinya menyukaimu. Lihat lagi dan aku akan mencungkil matamu. Cukup pedas, aku menyukainya. Nona cantik, tambahkan aku di WeChat. Oke, Benarkah? Feng Er, bagaimana kabarmu? Ini sakit. Kurasa testisnya hancur. Haruskah aku memanggilkan ambulans untukmu? Jangan sombong. Cepat atau lambat aku akan membuatmu menyesali ini. Feng Er, ayo pergi. Atasan mempersembahkan hadiah. Ini dikirim oleh atasan kepada Dewa Perang. Atasan mengingat perjuangan Dewa Perang selama bertahun-tahun untuk bangsa, serta jasa-jasa besar dan kerja kerasnya, serta menganugerahkan gulungan kaligrafi Dewa Perang tanpa tanding. Terima kasih atas kebaikan atasan. Tetapi Dewa Perang benar-benar tidak menyukai kemegahan seperti itu. Tolong kirimkan kembali. Jika aku benar-benar membuka gulungan kaligrafi itu, bukankah itu berarti mengakui pensiun? bagaimana kau bisa membuat keputusan untuk Dewa Perang? Azure Dragon memberitahuku. Baiklah, Siang Fei Yu, beraninya kamu. Apa yang kulakukan?
Kamu benar-benar membuat keputusan untuk Dewa Perang. Mati 10.000 kali pun tidak akan cukup bagimu. Bagaimana kau tahu? Dewa Perang menyukai hal-hal ini. Bagaimana kamu tahu Dewa Perang tidak menyukai mereka? Kirimkan kembali. Tidak mungkin Dewa Perang belum tiba. Bagaimana jika aku katakan bahwa aku adalah Dewa Perang? Dewa Perang, apakah kau sedang bermimpi? Atau apakah kau saat meninggalkan rumah, tertabrak mobil di bagian kepala? Dalam hal itu, kalian semua juga berpikir aku bukan Dewa Perang. Fiyu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kalau kau Dewa Perang, aku akan live makan kotoran di sini. Jangan pikir koneksimu dengan 4 jenderal perang ilahi membuatmu kebal. Dan kamu sudah merasa berada di puncak dunia. Dan ada juga Dewa Perang. Mengapa kamu tidak sekalian saja bilang bahwa kamu adalah Kaisar Giom? Dian, dia benar-benar memiliki hubungan dengan 4 jenderal perang ilahi. Tanya dia. Ayah abaikan dia untuk saat ini. Lagi pula dia akan mati hari ini. Tunggu. Sepertinya testis milikmu belum hancur. Jika tidak, bagaimana kau masih bisa mengatakan hal-hal seperti itu? Aku akan melaporkanmu kepada Dewa Perang. Tuan Anda melihat semuanya bukan? Dia benar-benar membuat keputusan untuk Dewa Perang. Tidak menunjukkan rasa hormat. Cepat tangkap dia. Diam. Karena Dewa Perang tidak menyukai kaligrafi dan lukisan, maka kami akan membawanya kembali untuk saat ini. Yang mulia, Ma Yuan dan Max Xiao, ke arah mana mereka melarikan diri? aku tidak tahu. Saat bawahanmu mengejar mereka keluar, mereka sudah menghilang tanpa jejak. Sialan, mereka berhasil meloloskan diri bahkan dari ini. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya kita telah merusak aula iblis dengan parah. Mereka seharusnya diam untuk sementara waktu sekarang. Hai. Suyui, Haruskah aku memanggilmu Siang Feiyu sekarang? Atau haruskah aku memanggilmu Dewa Perang? di mana Max Xiao dan Ma Yuan? Beritahu orang tuamu untuk datang menemuiku. Aku yang menguasai aula iblis sekarang. Akulah Raja Iblis. Siang Feiyu bawakan Azure Dragon. Dan datanglah ke tempat yang telah aku tentukan untukmu. Jika tidak, kau harus mengucapkan selamat tinggal dengan benar kepada wanitamu sekarang. Ucapkan selamat tinggal. Yang mulia. Selidiki. Selidiki mengapa istriku dibawa pergi oleh Max Xiao. Awalnya aku tidak ingin menimbulkan badai berdarah. Tetapi kalian berkali-kali menyakiti orang yang kucintai. Kalau begitu aku tidak keberatan mengubah alam fana ini menjadi neraka sekali lagi. Yang mulia Lin Hongyuan dan Liu Qijianlan yang membawa Shuyu pergi. Sialan. Orang tua ini. Suyu adalah cucu kandungnya. Ayo pergi. Siang Feiyu. Kau benar-benar Dewa Perang. Kau baru menyadari itu. Mampu memanggil 4 jenderal perang dewa. Seharusnya aku sudah menebak itu adalah kau sejak lama. Lepaskan Suyu segera. Jika tidak, aku akan meratakan aula iblis milikmu. Kau tidak perlu mengancamku. Jika kau menginginkan istrimu, tukarkan dia dengan darah ilahi. Jadi kau berkomplot untuk mendapatkan darah ilahi milikku. Di mana bocah demon kecil Ma Yuan itu? Beritahu dia untuk keluar ke sini. Aku yang menguasai aula iblis sekarang. Raja iblis sebelumnya hanyalah sejarah. Siang Feiyu musuhmu adalah aku. Bocah demon kecil, kau benar-benar kejam. Itu ayahmu beraninya, kau mencoba merenggut nyawanya. Aula iblis memang bukan hal yang baik. Cukup omong kosongnya. Siang Feiyu, aku ingin kau berlutut di hadapanku dan menyerahkan darah ilahi kepadaku. Mungkin jika aku cukup senang, aku mungkin akan melepaskannya. Aku sarankan kau bergegas. Kesabaranku ada batasnya. Biarkan dia pergi. Sudah kukatakan padamu untuk berlutut. Aku memerintahkanmu untuk berlutut di hadapanku. Dewa Perang. Dewa Perang sampah macam apa itu? Bukankah dia masih harus berlutut di hadapan jenius iblis? Sekarang kau bisa melepaskan Suyue kan? Aku hanya bilang aku akan mempertimbangkannya. Aku tidak bilang aku pasti akan melepaskannya. Serahkan darah ilahi. Yang mulia. Cepatlah. Berikan padanya. Cepatlah. Dengan darah ilahi, aku akan bisa menjadi yang terkuat di dunia. Aula iblisku yang mendominasi Huaxin sudah di depan mata. Kau berani menipuku. Yang mulia, aku akan menahan orang-orang ini. Anda selamatkan Nyonya dulu.
The film was translated and narrated by M Media. Ingin menyelamatkan seseorang? Bermimpilah. Sebelumnya aku sempat lengah sejenak, membiarkanmu melarikan diri dengan beruntung. Hari ini, kau tidak akan seberuntung itu lagi. Siang Feiyu. Kau pikir aku tidak menyiapkan apapun? Feiyu, ada bom di tubuhku. Siang Feiyu. Jangan bergerak. Jika tidak aku akan meledakkannya. Feiyu, cepatlah pergi, jangan khawatirkan aku. Jika kita pergi bersama. Cepat pergi, kau tidak bisa menyelamatkanku. Sui, jangan khawatir. Hari ini kau pasti akan aman dan selamat. Pasangan kekasih yang bernasib buruk sekali. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kalian berdua harus mati hari ini. Kau bahkan lebih hina dan tidak tahu malu daripada ayahmu. Kau masih berani berteriak. Jangan bergerak. Jika tidak aku akan meledakkan mereka. Aku sarankan kau tidak bergerak. Jika tidak, aku tidak keberatan mengirimmu dan pasanganmu ke alam baka. Bukankah kau sangat berwibawa tadi? Jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan. Kau masih berani bicara lantang. Kau berani melotot padaku. Lepaskan. Sudah kukatakan lepaskan. Jika tidak, aku akan meledakkan jalang ini berkeping-keping. Feiyu, Sekarang, giliranku. Kau berani. Aku akan membunuhmu. Aku bunuh. Tidak. Pengecut. Ini dia. Upacara Dewa Perang akan segera dimulai. Silakan sampaikan pidato Anda. Dia adalah Dewa Perang. aku tidak menyangka dia adalah dewa perang. Seandainya saja dia belum menikah. Feiyu adalah Dewa Perang. Feiyu adalah dewa perang. Aku memperlakukannya dengan sangat buruk sebelumnya. Aku benar-benar buta. Dia sebenarnya adalah Dewa Perang. Aku benar-benar menghinanya dengan sangat parah tadi. Tamatlah sudah. Aku benar-benar berani mendambakan wanitanya. Ini benar-benar sudah berakhir. Upacara agung ini sendiri adalah palsu. Ini diatur untuk memancing Yuan keluar, dan itu adalah jebakan yang sudah disiapkan. Tapi hari ini, demi Shuyul, aku bersiap untuk mengubah kepura-puraan ini menjadi kenyataan, dan menemaninya seumur hidupku. Aku Dewa Perang mengumumkan, mulai hari ini, pengunduran diriku. Tapi sebelum itu, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Bawa Liu Qijian dan Lin Hongyuan ke sini. Berlutut. Kalian semua bertindak di bawah arahan Aula Iblis, berkomplot untuk mencelakai Shuyul. Ya atau tidak? Ya. Ayah. Mengapa ayah melakukan ini? Shuyue adalah kerabatmu sendiri. Bicara mengapa ayah mencelakai Shuyue. Feiyu. Kau yang urus. Azure Dragon. Hadiah. Li Xijian adalah antek Aula Iblis. Seret dia keluar dan cincang dia sampai lunak. Lin Hongyuan. Usir dia dari wilayah perbatasan. Baik. Dewa Perang. Dewa Perang ampuni nyawaku Dewa Perang. Dewa Perang ampuni nyawaku Dewa Perang. Wan Feng Wan Yeping. The film Tolong was Dewa Perang ampuni translated nyawaku. and Dewa Perang narrated ampuni by nyawaku. M-Media. Kau menghina istriku. Kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Tapi mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih Dewa Perang. Serahkan aset keluargamu. Mulailah dari nol. Baik.
Chen Jianghen dan Sheng Chen San benar-benar baik padaku. Dan berulang kali mencoba menyelamatkanku dari kesulitan. Aku akan menghadiahkan grup Wenli kepada kalian. Terima kasih Dewa Peran. Terima kasih Dewa Peran. Suyui. Saat kita menikah dulu. Aku bahkan tidak mampu membeli cincin kawin. Kristal yang ditempa dari Divine Blood ini adalah harta karun dari wilayah dewa milikku. Aku akan menjadikannya sebuah cincin dan memasangkannya di tanganmu. Tiga tahun kemudian. Fei Yu berkata dalam video ini, anak laki-laki harus dibesarkan dengan hemat dan anak perempuan dengan mewah. Menurut pendapatku, besarkan mereka berdua dengan hemat agar mereka merasakan kesulitan. Tidak, kalau begitu besarkan anak perempuan dengan hemat dan anak laki-laki dengan mewah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ya, Di mana kontrakku? Di mana kontraknya? ayah apa yang ayah cari di sini? Baru kemarin aku membicarakan bisnis dengan Tuan Besar Cheng. Kami seharusnya menandatangani kontrak hari ini. Kemana perginya kontrak ini? Ayah Fei Yu dan aku sudah memberitahumu berkali-kali. Perusahaan harus diserahkan kepada seorang manajer profesional untuk menanganinya. Aku merasa tidak tenang. Ayah, Kontrak itu. Ayahmu pasti pulang terlalu larut tadi malam. Sedang makan dan melihat kontrak di dapur. Memakan hidangan itu dan meninggalkan kontrak di dapur. Tidak sup ayam hitamku.